Ya, kita hadirkan informasi pemirsa, ini ada video bernarasi berisikan seorang tokoh Konghucu bernama Urip Saputra yang meninggal dunia lalu hidup kembali atau mati suri ini kemudian viral di media sosial. Nah, saat itu Urip diketahui masih hidup ketika peti mati dibuka untuk diperiksa jasadnya. Seorang rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hidup kembali setelah sempat meninggal dunia. Sebelumnya Urip telah dinyatakan meninggal dunia sehingga dimasukkan ke dalam peti setelah sempat dibawa di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kakak kandung Urip menjelaskan bahwa jasad Urip Saputra ini tiba di rumah Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Saat itu Urip sudah berada di dalam peti, kemudian peti mati dibuka untuk dilihat jasadnya dan diketahui ini masih hidup. Nah, selanjutnya keluarga langsung membawanya ke klinik terdekat dan dirujuk ke RSUD Kota Bogor. Nah, pagi hari ini kita akan coba langsung berbincang ya Tia. Ini bersama dengan pihak klinik ya, yang dengan kemudian Herlin waktu itu sempat melihat seperti apa sih kondisi dari Urip ini ketika ada di peti jenazah. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Herlin Septiana dari perawat klinik. Jadi saat Urip ini sudah dinyatakan meninggal dunia, sudah dianggap meninggal dunia oleh keluarga, kemudian hidup kembali. Setelah itu baru dibawa klinik untuk cross check apakah memang benar masih hidup begitu ya. Kita berbincang dengan Mbak Herlin, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Iya, waktu itu gimana ceritanya Pak Herlin? Apakah memang Mbak yang mengecek langsung kondisi Urip ternyata memang masih hidup atau seperti apa? Oh iya, ya Mbak, betul sekali. Saat itu malam Jumat malam 1 sekitar pukul 23.30 si klien dibawa menggunakan mobil ambulans tapi dalam keadaan masih dalam peti. Ya, klien itu masih dalam peti, pihak yang mengantar ini masih hidup, masih hidup. Nah, meminta saya untuk memeriksa apakah si klien itu masih hidup atau tidak ya. Saya periksa, ternyata nadi dan napasnya masih ada, Bu. Kemudian kenapa lantas dirujuk ke rumah sakit, Mbak Herlin? Karena keterbatasan alat di klinik, Bu. Jadi saya cuma membantunya menggunakan oksigen. Saat digunakan oksigen, si klien ada pergerakan refleks jari, kedipan mata. Terakhir sebelum dibawa ke RS, si klien itu bergerak memiring ke kanan, Bu. Tapi berarti dalam keadaan masih belum sadar ya? Belum sadar total, cuma si klien sudah ada pergerakan atau ada refleks. Oke, Mbak Herlin sebelum kita lanjut ke sebelum dibawa ke RSUD ya, fokus dulu ke yang waktu penanganan di klinik. Waktu itu apa bahasa diagnosa awal itu apa sih, Mbak Herlin waktu itu sebelum dibawa ke RSUD? Saya tidak ada hak untuk mendiagnosa ya Bu. Itu kan yang harusnya mendiagnosa itu dokter. Saat itu malam itu dokter jaga lagi izin Bu, cuma via by phone aja. Oke, nah Mbak Herlin sempat nanya nggak, kalau misalnya nggak ada dokter ya, sempat nanya nggak ke pihak keluarga, ini kenapa sebetulnya kondisi Pak Urip ini kenapa gitu? Ada peti jenazah, terus dibawa ke klinik, sempat nanya itu nggak? Ya, ini saya sempat nanya, ini kenapa si klien ini, kata pihak keluarga, ini katanya sudah dinyatakan meninggal dari Jakarta katanya. Ada surat kematiannya tidak, terus karena yang mengantarnya itu kebanyakan relawan katanya tidak ada atau tidak tahu katanya. Oh, yang sudah ini saya sudah periksa, si klien masih hidup, nadi dan napasnya juga masih ada, dan klien pun ada refleks, kedipan mata sama pergerakan jari. Saya langsung menyarankan untuk dilarikan ke RS biar cepat tertolong. Oh, jadi nggak tahu ya Mbak Herlin ya meninggalnya ini karena apa awalnya? Oh, nggak ada Bu, soalnya nggak ada cerita, oh ini meninggalnya karena apa ya, nggak ada Bu. Oh nggak ada, oke. Nah kenapa dibawa ke klinik tempat Mbak Herlin bekerja? Ada alasan yang disampaikan pihak keluarga Mbak Herlin? Karena di rumah kan sudah banyak, di Jakarta Bu, cuma saat di rumah banyak yang bersemayam, katanya ada pihak keluarga yang ingin melihat si Pak Urip dalam peti jenazah. Saat dilihat ada pergerakan napasnya, Bu. Oke, Mbak Herlin berarti dari informasi yang Anda ketahui saat ini memang Pak Urip
masih hidup dan memang lagi perawatan medis begitu ya? Ya, terakhir kabar sekarang emang Pak Urip masih dalam pemulihan di RSUD, Bu. Oke, baik. Terima kasih Herlin Septiana, perawat klinik sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Mbak Herlin.